Boleh. Mulai dari kelompok Lutfi dulu kali Pak ya? Ya, boleh, boleh. Yang presentasi tolong diaktifkan ya kameranya ya. Iya, siap. Ya. Izin share screen ya Pak. Ya, enggak. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Sandi. Oh ya, teman-teman, Oke. sebelum mulai ini yang membahas ini kelompok Indomaret ya. Oke, bisa di ini ya. Jadi yang membahas yang memberikan pertanyaan nanti kelompok Indomaret ya untuk kelompok Jogja ini. Oke, silakan Sandi lanjut. Oke, siap. Mulai aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan Jogja Group. Adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Haura dengan NPM 008, Azahra dengan NPM 015, Anun dengan NPM 064, Sandiaga Bero dengan NPM 082, dan saya sendiri Lutfi Zakaria dengan NPM 093. Baik, yang pertama Jogja Group. Jogja Group merupakan sebuah perusahaan retail di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958. Perusahaan ini memiliki berbagai macam format toko, mulai dari supermarket, hypermarket, minimarket, toko swalayan, hingga toko serba ada. Produk yang dijual oleh Jogja Group meliputi berbagai macam jenis seperti produk pertanian, produk bahan makanan, produk elektronik, pakaian, dan barang-barang rumah tangga. Lalu, bagaimana sih sistem manajemen retail modernnya? Manajemennya sudah ada ketentuannya, terutama untuk sistem kontrak. Sistem kontrak yang digunakan oleh Jogja Group biasanya mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pusat. Kontrak antara Jogja Group dengan supplier atau vendor berisi detail mengenai produk yang dibeli, harga, kualitas, dan jangka waktu kontrak. Dalam kontrak tersebut, Jogja Group juga menetapkan standar kualitas produk yang harus dipenuhi oleh supplier atau vendor. Misalnya dalam hal pembayaran, Jogja Group memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran kepada pusat. Biasanya, Jogja Group membayar kepada pusat dalam jangka waktu yang telah disepakati, yaitu dalam kurun waktu tertentu setelah melakukan transaksi penjualan. Baik, adapun jenis produk pertanian yang biasanya dijual oleh PT Jogja Group adalah buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ada daging-dagingan. Di mana daging-dagingan ini biasanya ada daging ikan, daging sapi, dan daging ayam. Nah, dalam menjual produk pertanian itu sendiri, Jogja Pusat biasanya sudah mengatur semua sistem penerimaan barang, mulai dari standar penerimaan sampai dengan SOP produknya. Jadi untuk grade tiap komoditas itu sudah ada ketentuannya tersendiri. Adapun untuk buah-buahan dan sayur-sayuran ini kan bersifat perishable, maka Jogja Group biasanya membuat suatu perjanjian gitu dengan supplier. Adapun perjanjiannya ada perjanjian putus dan perjanjian konsinyasi, di mana apabila perjanjian putus ini apabila barang rusak maka itu nggak bisa direturn sama sekali. Sedangkan untuk perjanjian konsinyasi ini kan sistemnya titip jual. Jadi kalau misalnya ada barang yang rusak itu masih boleh direturn asalkan dengan syarat tertentu gitu. Apabila
terjadi barang yang rusak pada saat hari pengiriman, maka itu harus langsung dilaporkan kepada supplier gitu. Kalau misalnya melebihi dari hari itu udah nggak bisa di-return lagi, kecuali dengan kondisi tertentu. Itu biasanya dari cabang Jogjanya itu membuat perjanjian lagi ke supplier gitu. Boleh di next. Adapun untuk pemasokan produk itu Yogya Group biasanya mengandalkan dari para petani untuk memenuhi sebagian permintaan pasar. Selain itu, Yogya Group juga membeli buah dari pengepul yang biasanya ini merupakan perantara antara petani dan pedagang besar atau perusahaan retail. Selain itu juga Yogya Group ini menjalin kerjasama dengan perusahaan pertanian untuk memperoleh pasokan produk yang dibutuhkan. Kerjasama ini meliputi kerjasama dengan perusahaan yang memiliki perkebunan atau peternakan sendiri. Selain itu juga Yogya Group ini memiliki sumbernya sendiri gitu, seperti pada komoditas peternakan udang gitu, biasa itu Yogya Group punya ininya sendiri, punya usahanya sendiri gitu. Jadi dia mengelola peternakan udangnya sendiri seperti itu. Selanjutnya ada proses distribusi dan keluar masuk barang. Nah, yang pertama ini, apabila supplier berasal dari beberapa petani di tempat yang sama, maka dikumpulkan terlebih dahulu di satu tempat, misalnya di koperasi, baru dikirim ke Jogjanya atau ke gerainya. Yang kedua, proses penyortiran untuk beberapa komoditas seperti jeruk dan melon dilakukan oleh petani sesuai grade yang ditetapkan pada perjanjian. Dan yang ketiga, proses penyortiran untuk beberapa komoditas disortir kembali oleh pihak Yogya Group. Apabila tidak sesuai dengan perjanjian, maka dikembalikan. Next. Selanjutnya ada proses penentuan harga. Nah, proses penentuan harga di Giria ini dikendalikan sepenuhnya oleh pusat guna menyetarakan harga antar cabang. Namun, tiap cabang memiliki wewenang untuk membuat promo apabila terdapat kelebihan barang atau harga produksi menurun. Nah, hal ini terjadi karena jika harga ditentukan oleh cabang, nanti takutnya akan ada persaingan tiap cabang karena tiap cabangnya tuh ada dekat gitu antara jaraknya. Next. Oke, di sini tentang kendala pemasokan produknya itu yang pertama tentang minimnya SDM yang tersedia. Nah, di cabang Jogja ini terkadang terdapat kendala perihal minimnya sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan sortasi produk. Jadi, apabila ada barang yang disuplai dari supplier yang masuk ke cabang Jogja, itu terkadang ada beberapa produk fresh itu yang sortasinya itu nggak dilakukan oleh si suppliernya itu, jadi harus dilakukan sortasi oleh si cabang yang menerima barang. Nah, itu kendalanya sering terjadi kayak kadang kurang orang untuk di bagian sortasi gitu. Nah, yang kedua itu terhambatnya proses distribusi itu. Proses pendistribusian produk pertanian terkadang menjadi terhambat akibat permasalahan di jalan. Nah, masalah di jalan ini sebenarnya adalah masalah-masalah yang tak terduga, misalnya seperti pelambatan pengiriman karena lalu lintas macet atau segalanya di perjalanan gitu. Yang ketiga, iklim. Iklim ini juga ternyata berpengaruh terhadap proses pemasokan produk ke Jogja ya. Jadi iklim yang nggak menentu ini menjadi faktor penyebab ketersediaan produk terganggu yang dapat berakibat pada terhambatnya pasokan produk. Jadi misalnya ada mangga gitu. Misalnya mangga di tahun lalu, di tahun 2022 itu di akhir tahun biasanya mangga itu kan bagus ya suplainya di salah satu, misalnya dari salah satu supplier itu produk mangganya itu bagus di tahun 2022. Tapi di tahun 2023 bisa jadi di akhir tahun ini itu dari supplier yang sama mangganya itu kualitasnya bisa jadi berbeda karena perubahan iklim dari tahun 2022 ke 2023.
Nah, yang keempat itu tentang komoditas yang bersifat musiman. Jadi di Jogja sendiri ketersediaan produk freshnya itu juga nggak selalu menentu gitu. Jadi kan ada buah-buahan yang sifatnya itu musiman, misalnya kayak durian atau mangga itu kan biasanya ada di akhir tahun ya. Nah, di situ tuh berarti untuk di awal tahun itu misalnya dari Februari sampai Mei itu mangga sama durian itu nggak ada. Jadi pasokan produk itu juga mengikuti musimnya teh lagi apa gitu buahnya di situ misalnya gitu. Selanjutnya tentang perbandingan produk lokal dan impor. Produk buah-buahan sendiri itu ketersediaannya 50/50, 50-50 ya, ada 50% stok lokal dan 50% lagi stok impor. Jogja Group sendiri bekerja sama dengan distributor impor untuk memasok produk tertentu. Untuk produk lokal ini sendiri, ke produk sayuran dulu. Produk sayuran ini perbandingan ketersediaannya itu maksimal di 70-30. Jadi sayuran itu 70% itu di Jogja itu adalah produk sayuran lokal dan 30%-nya sayuran impor. Biasanya kalau impor itu kayak jamur-jamuran gitu kan, kayak enoki gitu kan biasanya harus impor ya. Nah, kayak ada komoditas sayuran ini jenis jamur-jamuran yang impor biasanya. Nah, untuk produk lokal dan produk impor ini itu kalau lokal itu masih banyak yang menerima suplai dari kelompok tani tertentu yang sudah bisa melakukan packing sendiri, sortasi sendiri, dan standarnya memenuhi yang diminta oleh pihak dari Jogja sendiri. Nah, kalau untuk impor itu jelas langsung dari pengepul ataupun salah satu perusahaan yang memang melakukan impor buah atau sayur dari luar negeri, lalu nanti dari pengepul itu sendiri yang udah berbadan usaha dan bisa memenuhi standar yang diminta Jogja itu langsung mengirimkan penawarannya ke Jogja. Nah, untuk penjualan sendiri ternyata pandemi COVID-19 itu mempengaruhi pola perilaku konsumen yang memberikan keuntungan perubahan bagi perusahaan retail khususnya Jogja Group. Yang pertama itu penjualan kian meningkat sejak awal pandemi. Karena di awal pandemi itu alasannya kan kita harus makan sehat ya. Makan sehat, tentang sayur buah itu harus dibanyakin. Ternyata itu langsung berdampak cukup signifikan terhadap penjualan produk fresh dari Jogja Group sendiri. Dan yang kedua itu menyediakan pelayanan online. Selanjutnya ada video dokumentasi dari kelompok kami. Halo, kenalin, kami dari kelompok 1 kelas MRPPC. Kelompok kami beranggotakan Lutfi, Sandi, Haura, Azahra, dan Hanun. Kelompok kami melakukan wawancara dengan PT Jogja Group, tepatnya di Geria Setrasari, Bandung. Video ini merupakan dokumentasi kelompok kami saat melakukan wawancara. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini kita jalan menuju ke ruangan Supervisor Fresh. Selanjutnya, kita langsung wawancarain Pak Nanang selaku Supervisor Fresh di Geria Setrasari. Di sini kita nanya-nanya tentang bagaimana sistem manajemen retail di Geria, terutama untuk produk pertanian, dan bagaimana kerjasama mereka dengan para petani. Tapi rata-rata kalau untuk produk fresh sendiri itu di rata-rata di 4 hari sampai seminggu pembayarannya. Pas udah selesai wawancara, kita langsung ke bawah buat lihat produk-produk pertanian yang dijual di Geria. Nah, ini merupakan beberapa produk pertanian yang dijual di Geria.
Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye! Oke, barangkali sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang akan didiskusikan, kami persilakan. Ya, silakan kelompok Indomaret untuk memberikan review atau pertanyaan atau masukan, silakan. Izin bertanya kepada kelompok Jogja Group. Ini kan dalam praktiknya Jogja Group tuh yang kita tahu tuh terbagi menjadi dua ya, ada Gria, ada Jogja gitu. Yang mau ditanyakan, apakah ada perbedaan manajemen dari kedua tersebut, atau kalau misalnya tidak ada perbedaan, mengapa dibagi menjadi dua nama gitu? Makasih ya. Untuk pertanyaannya izin ditampung dulu ya. Boleh ke penanya selanjutnya dulu mungkin ya. Oke, Bang Ayu, saya izin menjawab ya. Jadi kalau dari perbedaannya sendiri, sebenarnya itu nggak ada. Ini cuma kayak diferensiasi dari si produknya apa ya, brandnya sendiri gitu, buat menguasain pasar. Terus selain dari kedua ini tuh, salah satunya ada minimarketnya juga, Yomart gitu. Jadi sebenarnya mereka ngasih perbedaan nama itu buat monopoli pasar aja, seperti itu kali. Izin menambahkan kalau dari saya sendiri untuk kenapa ada beberapa nama lagi dari Jogja Group ini itu tadi menjelaskan tadi yang dijelasin Lupi itu tentang monopoli pasar itu sendiri. Ini gunanya untuk menambahkan variasi retail di pasaran ya. Jadi strategi ini juga sebenarnya mirip sama Indomaret Alfamart. Walaupun Indomaret Alfamart itu sendiri di atas 90% itu bentukannya hampir sama, tapi itu beda pemilik perusahaan. Tapi untuk Jogja Group sendiri ini langsung membuat beberapa nama di bawah naungan Jogja Group itu untuk memberikan variasi. Nah, ini juga yang bisa membuat para konsumen itu bisa langsung memilah-milih sukanya ke yang mana, mau ke Yomart ataupun ke Gria. Nah itu bakalan makin banyak yang datang gitu, maksudnya ada yang senangnya ke Yomart, ada yang senangnya ke Gria. Nah itu mereka datang tapi pemasukannya itu juga langsung masuk ke Jogja Group sendiri. Emang itu salah satu strategi untuk memonopoli pasar tadi yang dibilang Lutfi. Apakah terjawab tadi Pak? Terjawab. Terima kasih kelompok Jogja Group.
Pertanyaan selanjutnya mungkin boleh. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekarang saya yang mau bertanya. Tadi kan mereka itu kalau buah-buahan itu 50-50 ya, Sandi ya, Sak Lutfi ya. Apa namanya? Impor Betul, Pak. 50%, ekspor 50%, impor 50%, lokal 50% ya. Nah, kemudian untuk sayuran kan dari lokal. Nah, pertanyaan saya, kan ini ada 2 grup yang berbeda ya, ada Gria, ada Jogja. Nah, kalau dari sisi stok barang secara pusat mereka sama atau beda? Tempat stok barang ininya ya, sayurannya khususnya itu. Mereka satu induk atau beda induk? Izin menjawab, Mbak. Ya. Jadi kalau dari biasanya kemarin yang kami tangkap itu semuanya tuh stoknya sama, Pak, karena nomor kode supplier itu dikasihnya sama pusat gitu, Pak, baru bisa ngirim ke cabang-cabangnya. Jadi kalau kami simpulkan tuh mereka punya produk yang sama gitu. Itu juga jadi salah satu hal yang jadi jadi alasan buat mereka biar gak ada persaingan antara cabang-cabangnya gitu. Kalau ada perbedaan kan nanti bisa saling mematikan gitu, Pak. Iya, oke. Oh, berarti mereka sistem rantai pasoknya sama ya untuk ininya, stoknya ya, untuk sayurannya ya. Iya, Pak. Oke, bentar. Vi, kalau Jogja ini di Bandung saja atau ada di luar kota juga yang banyak selain di Bandung? Selain di Bandung? Harusnya aja, Pak. Karena ini dari cover aja nih Yogya Pekalongan nih, Pak. Berarti ada. Oh, berarti ada ya? Ada, Pak. Benar. Oh iya, Jogja Pekalongan. Tapi pusatnya di Bandung kan ya? Pusatnya ternyata di Bandung, Pak. Karena tumbuhin juga di Bandung kan, Pak. Oh gitu, ya udah, oke deh kalau gitu ya. Terima kasih ya tim Jogja. Oke, kita berikan applause semuanya ya teman-teman untuk tim Jogja, luar biasa.